Ntar kita juga bakal bacain setiap pertanyaan yang masuk ke sini. Dan feel free buat nanyain apa aja, buat nanyain apa yang udah dilakuin sama Wahana Peace Indonesia, dan juga buat nanyain kira-kira apa aja yang bakal dilakuin ke depan. Nah, jadi ada dua hal yang bakal kita bahas buat malam hari ini. Dan oh ya, aku Frankie, aku staf Wahana Peace Indonesia yang bakal jadi host atau moderator buat malam hari ini. Jadi tetap standby aja buat ngobrol bareng sama kita di sini dan boleh interaktif juga. Boleh di-share juga sama teman-teman yang lainnya sambil nunggu narasumber kita. Mungkin kita bisa bilang kayak gitu. Bisa juga disiapin pertanyaannya, boleh. Jadi sebelum narasumbernya datang, kita udah bisa lihat dulu pertanyaannya apa aja. Dan aku juga mau ngucapin selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ya. Walaupun tantangannya berat banget, udah di tengah pandemik. Jadinya kayak perjuangannya udah ekstra. Tapi aku yakin teman-teman bisa ngejalanin semuanya dengan baik. Amin ya. Dan narasumber kita nanti sebenarnya ada satu aja. Karena emang IG Live ini cuma bisa punya 2 box ya. Gak bisa lebih dari 2. Kita bakal ngobrol sama kakak. Aku manggilnya apa ya? Kita sering ketemu sebenarnya di kantor, karena kebetulan satu kantor. Jadi selama masa pandemi ini, jadi nggak bisa ketemu gitu. Kalau aku harus working from home, tapi Bang Daman, ya kita nyebutnya Kak Daman aja. Kak Daman ini harus keluar lapangan ya. Dia harus standby di luar juga buat ngelakuin respon. Dan sepertinya Kak Daman udah gabung sama kita. Coba kita cek dulu. Ntar kita ngobrol-ngobrol bareng juga di sini. Dan seperti yang aku bilang tadi, boleh ya kalau misalnya mau nanya apapun seputar respon bencananya Wahana Peace Indonesia di tengah pandemi COVID-19, bebas. Kita bakal coba respon dan bantu jawab. Ya, sepertinya Bang Daman belum masuk di sini. Oh apa, kita nunggu aja Bang Daman ada di sini. Sekaligus kita nunggu Bang Daman, aku mau update aja kalau per hari ini, per tanggal 28 April 2020, ternyata berdasarkan data dari covid.go.id sudah ada sebanyak 9.511 warga Indonesia yang menderita terkena positif COVID-19. Dan hari ini penambahannya itu adalah sekitar 415. Jadi tetap aware aja, tetap stay at home kalau emang nggak terlalu penting banget buat keluar, karena kita nggak pernah tahu kapan dan bagaimana kita bisa terinfeksi sama yang namanya virus COVID-19. Dan berita bagusnya adalah sampai hari ini sudah ada sekitar 1.254 penderita COVID yang akhirnya sembuh ya, setelah penanganan ekstra dari teman-teman garda depan, itu tenaga kesehatan. Dan untuk berita dukanya sudah ada 773 yang meninggal sampai saat ini. Jadi kalau teman-teman care sama lingkungannya, sama saudara, sama diri sendiri juga, stay at home dulu, jangan kemana-mana. Kalau nggak penting banget gak usah keluar. Buat yang memudik, di hold dulu ya, ditunda dulu, karena kita nggak pernah tahu kita bawa virus atau enggak, dan kita nggak pernah tahu apakah kita beresiko menularkan virus tersebut kepada orang-orang tercinta kita gitu kan. Karena banyak kasus ternyata virus ini tuh dibawa sama kita nih, apalagi yang masih muda, yang nggak ada gejala apapun gitu sebenarnya. Kita nggak pernah expect kalau kita kena virus, ternyata nggak sadar kita ternyata udah nularin virus ke orang-orang terdekat atau orang-orang tersayang kita. Selamat malam buat semua yang udah gabung. Jadi sekali lagi aku mau bilang hai semuanya, semangat ya, semangat dari sini ya. Ini juga salah satu ini ya, coping mechanism di tengah apa ya, di tengah bosan ya, stay at home gitu. Tapi apapun itu kita punya banyak cara kreatif ya buat bisa stay at home dengan semangat. Tabita, halo Tabita. Ada juga Pak Charlie. Thank you buat semua teman-teman udah stay di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan ya
Sambil nunggu Bang Daman, aku juga mau update nih. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyalurin kebaikannya melalui Wahana Peace Indonesia melalui open donation. Jadi selama kita merespon COVID-19, kita juga open donation ya. Dan sampai hari ini, enggak sih, sampai tanggal 26 April 2020 sudah terkumpul sekitar 385.273.732 rupiah, dan itu semua adalah karena kebaikan teman-teman semua. Thank you banget. Dan dana yang terkumpul ini kita pakai buat merespon pandemi COVID-19, nggak cuma di Jakarta tapi juga di wilayah dampingan kita yang sangat beresiko, yang didampingi oleh Wahana Peace Indonesia. Tapi buat hari ini kita bakal ngebahas spesifik buat daerah Greater Jakarta dulu nih. Kira-kira di Jakarta, berdasarkan data 28 April 2020 per hari ini dari covid.go.id, DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah positif COVID-19 paling banyak di seluruh Indonesia ya. Kalau nggak salah angkanya sudah mencapai 4.002 per hari ini. Jumlah satu Indonesia ada 9 ribuan, dan di Jakarta tuh kayak hampir setengahnya terjangkit virus COVID-19, yaitu sekitar 4.002. Jadi sekali lagi aku nggak bosan buat ngingetin teman-teman, tetap stay at home aja. Emang sih bosan, apalagi buat teman-teman yang ngerasa dirinya extrovert, yang perlu keluar, perlu hang out, perlu ketemu orang, real talk in real life gitu ya, with real person. Karena selama ini kita selalu ngobrolnya secara digital. Sabar aja dulu daripada kita kena resikonya, atau kita mungkin justru nularin resikonya. Ya udah, stay at home dulu, kita jaga diri dulu baik-baik gitu ya. Aku masih nunggu Bang Daman. Mungkin apakah Bang Daman sudah ada di sini? Aku menantimu. Sambil tunggu Bang Daman, aku sekali lagi mau bilang buat teman-teman, Wahana Peace Indonesia masih open donation. Jadi buat teman-teman yang mau kira-kira menyumbangkan sedikit kebaikannya buat anak-anak atau masyarakat di luar sana, juga buat tenaga kesehatan ya yang menjadi hero garda terdepan kita, boleh banget ya. Kamu cek aja di informasi di Instagramnya Wahana Peace Indonesia, karena kita open donation untuk respon pandemi COVID-19. Jadi buat yang pengen tahu informasinya bisa cek aja ke Instagram kita. Kita secara rutin juga update soal apa yang kita lakukan dan juga apa yang akan kita lakukan gitu kan terkait COVID-19. Dan kalau bisa dibilang, kalau live report dari Jakarta sendiri, di daerah aku tuh udah banyak banget portal, jadi kita nggak bisa keluar sembarangan dan sudah saling curiga sana sini ya. Maksudnya adalah kita udah pakai masker, full masker, tapi tetap ada curigaan sama orang di sekitar kita. Parnonya itu kerasa banget gitu ya, keluar tuh nggak bisa gitu, karena mikirnya adalah aku kena nggak ya, atau aku bisa nularin nggak ya. Tapi mirisnya di beberapa wilayah juga ternyata masih ada yang mungkin kurang peduli, sehingga masih bergerombol. Dan untungnya pemerintah kita tuh cepat banget reaksinya, tanggapannya juga cukup baik. Jadi setiap ada kerumunan massal udah bisa ditertibkan dengan baik. Hai Yuda, hair masker jangan lupa ya Kak. Iya Yuda. Aja nih, aku curigaan ke orangnya. Iya mungkin gara-gara ini ya, gara-gara kamu sering takut gitu, kira-kira apakah dia bisa nularin. Kita kalau ketemu orang yang kita kenal nggak pakai masker udah takut gitu, waduh virus gitu. Padahal belum tentu orang itu punya virus. Tapi emang kalau misalnya kita mau berinteraksi sama yang nggak pakai masker dan sering batuk-batuk, ya perlu diwaspadai juga begitu. Aku masih nunggu dari Bang Daman. Mungkin apakah Bang Daman sudah ada di sini? Banyak banget teman-teman yang request buat Aji live bareng sama aku di sini. Tapi tunggu dulu, nggak apa-apa ya. Kita bakal ngobrol spesifik sama staff yang menjadi garda depannya Wahana Peace Indonesia. Bentar ya. Ada Sinta, susah nggak dapat donor dari luar? Untungnya di Wahana Peace Indonesia kita punya grant. Ini dari luar, mungkin maksudnya international agency atau international corporation ya. Kita punya
aktivitas atau program yang sebenarnya udah punya specific detail implementation plan, cuma kita adaptasi untuk merespon uh, pandemi COVID-19. Dan mostly donor kita itu kayak approve atau setuju kali ya untuk bisa uh, dana dari untuk aktivitas yang harusnya dilakuin untuk project itu bisa dialokasikan untuk merespon COVID-19. Jadi kita ada business contingency plan dari donor-donor luar. Bisa dibilang susah gitu ya, semuanya butuh perjuangan, tapi donor juga banyak yang berbaik hati menawarkan bantuannya untuk teman-teman kita di Indonesia. Bikin proposal ke internasional gitu susah nggak kak? Kayak Tabita udah paham banget ya kalau lihat dari pengalaman ya. Butuh sebenarnya semua ini ya, semua departemen di perusahaan atau institusi apapun kalau misalnya bikin proposal dengan tujuan tertentu pasti bukan hal yang mudah. Cuma kalau kita sudah punya pengalaman dan sudah pernah membuktikan kalau kita mampu melakukan respon bencana dengan baik, aku yakin international agency atau donor itu udah percaya sama kita dan kita akhirnya bisa dipercaya untuk menjalankan program yang diminta oleh donor atau international agency maupun corporate ya, corporate ataupun mungkin teman-teman yang udah percaya sama kita melalui open donasi. Aku yakin teman-teman juga ngelakuin itu, memberikan donasi karena percaya kalau Wanapis Indonesia mampu buat melakukan something good, something better for the community gitu. Paling nggak tidur aja ya kak, ada Yuda. Ini kayak Yuda berpengalaman banget ya bikin proposal sampai nggak tidur gitu ya. Aku masih cek lagi apakah Bang Pandaman ada di sini, dan sepertinya belum ada ya. Mungkin Bang Pandaman boleh chat-chat di sini. Ada Jenny juga, halo, apa kabar? Ini sebenarnya banyak teman-teman lama juga di sini dan banyak teman-teman yang garda depan di sini. Kayak Yonatan juga, halo Yonatan. Yonatan juga fokus ya untuk RPetra yang untuk sementara nggak bisa dibuka dulu, nggak bisa open buat publik, tapi tetap harus ngelakuin pemantauan dari jarak jauh juga. Thank you Yonatan, udah mau berjuang buat project-project di lapangan juga. Halo Travely, aduh, banyak banget. Ada jadi juga, dan tetap semangat buat teman-teman Wanapis Indonesia. Dan aku juga salut karena di perusahaan manapun sama di institusi manapun pasti nggak semuanya stay at home atau working from home. Ada beberapa teman kita yang menjadi garda depan ngelakuin respon gitu kan. Kalau nggak ngelakuin respon mungkin dia bekerja karena sifatnya esensial. Nah begitu juga dengan Wanapis Indonesia, kita punya satu project khusus untuk merespon COVID-19. Kita menyebutnya adalah COP gitu ya, COVID-19 Emergency Response. Dan cukup salut juga buat teman-teman yang tetap mau ke lapangan, tetap mau berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah buat ngelakuin respon bencana. Setidaknya kita sudah membantu untuk meminimalisir resiko yang terjadi di lapangan dan membantu tenaga-tenaga kesehatan juga, kemudian memberikan awareness to public. Karena mungkin awareness to public seems easy, but actually is really hard. Jadi salut juga buat teman-teman di luar sana yang masih mau berjuang untuk merespon COVID-19 yang kita belum tahu nih sebenarnya ujungnya sampai kapan karena tiap hari beritanya selalu unpredictable gitu ya. Dan Wanapis Indonesia sebagai salah satu NGO juga salah satu yang memang menurut mandat dari pemerintah boleh melakukan aktivitas di luar, karena NGO yang memiliki respon kebencanaan di bidang kesehatan itu diizinkan buat melakukan aktivitas di luar. Oleh karena itu kita punya COVID-19 respon, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan WASH atau Water, Sanitation and Hygiene. Jadi semua bantuan-bantuan dari donor ataupun open donation dari teman-teman itu kita salurkan dalam bentuk project COP itu sendiri, itu COVID-19 Emergency Response. Kita cek lagi apakah Bang Pandaman sudah ada di sini. Dan sepertinya Bang Pandaman belum ada. Mungkin kita boleh ngobrol dulu sama Mbak Asih. Karena Mbak Asih cukup penting ya.
dalam melakukan respon khususnya di wilayah Jakarta area. Halo Mbak Asih. Halo Frankie. Ya, kita ngobrol-ngobrol bentar boleh ya? Oke. Ya, sambil nunggu Bang Daman, sambil nunggu Kak Mm-mm. Daman, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, Mbak Asih aku tahu banget nih, Mbak Asih adalah salah satu staf di Wahana Peace Indonesia, salah satu leader ya, leader leader di AP Jakarta. Nah, boleh cerita Ya, nggak sih sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman AP Jakarta dalam merespon pandemi COVID-19? ya. Yang kami lakukan pada awal Maret pertama kali kita mendapat informasi bahwa pandemi ini udah sampai juga di Jakarta, itu kita beberapa teman tergabung dalam respon yang dilakukan secara national office. Jadi kami pada saat itu bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita membangun sarana CTPS di 10 titik di wilayah DKI Jakarta. Dan kemudian selain itu juga kita kemudian membuat semacam IC material ya atau dokumen-dokumen untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan dan penularan dari COVID-19 ini gitu. Dan itu Wow, kita sebarkan secara online ya, karena kan memang situasinya kita nggak bisa turun ke lapangan untuk memberikan flyer atau selebaran kepada masyarakat gitu. Itu yang awal pertama kali kita lakukan untuk COVID-19 ini. wow keren. Jadi tadi kita udah ngelakuin CTPS ya. Boleh Ya, diceritain nggak sebenarnya CTPS itu apa? Mungkin teman-teman oh di ya. luar sana. Ya, jadi salah satu cara untuk pencegahan COVID-19 ini adalah dengan kita mencuci tangan dengan sabun ya. Itu kayaknya Mm-mm. udah jadi kampanye yang secara global juga dan itu kita terus-menerus gaungkan gitu. Jadi kita menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun CTPS tadi. Sarana cuci tangan pakai sabun di 10 titik keramaian yang ada di wilayah DKI Jakarta di beberapa titik ya di wilayah DKI Jakarta. Jadi kita memberikan sarana cuci tangan supaya masyarakat yang lewat bisa cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir gitu. Oke, Mbak Asi, by the way, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kayaknya Mbak Asi populer ya. Mm-mm. Banyak banget yang say hello buat Mbak Asi malam hari ini. Boleh disapa dulu. Mbak Aku Asi, nggak baca aku ya. iya banyak banget tadi aku udah lihat ke atas. Wah, kayak Mbak Asi populer banget. Mbak Asi, aku boleh tahu nggak kira 10 titik lokasi tadi itu di mana aja? Mungkin Ya, itu dia contohnya. tuh ya. Beberapa titik lokasinya itu di wilayah keramaian seperti di Stasiun Jatinegara, kemudian Stasiun Gondangdia. Jadi ada satu titik itu bisa bisa ada dua sarana CTPS yang kita tempatkan gitu. Aduh, aku ngomong-ngomong soal Gondang Dia, aku jadi kangen stasiun Gondang Dia. Karena aku tiap pulang kantor pasti pakai Kangen stasiun kantor Gondang ya. Dia. Iya, tapi ya mau Iya. gimana lagi, Mbak, kita nggak bisa. Mbak, tadi ada juga yang nanya, Iya. ada Yuda nih. Mm-mm. Yuda ya, pasti kenal sama Yuda Mm-mm. dong ya. Oh, Yuda nanya, kenal dong. Ayo eh, udah. oh, tuh kan dijawab ya. Kalau IEC materials itu sebenarnya kalau lewat online efektif atau enggak gitu. Terus di daerah Ya, rural ya. iya, kalau di Jakarta kan sebenarnya kita punya grup-grup pendamping ya wilayah apa maksudnya kader-kader ya kalau di Jakarta kita menyebutnya kader di wilayah-wilayah dampingannya Wana Visi kita punya kader dan kita punya grup. Jadi Oh, teman-teman men-sharekan IC material itu ke grup tersebut dan kita berharap mereka bisa menyebarkannya kepada warga yang lain yang di sekitar tempat kader tersebut gitu. oh Jadi iya. melalui Mbak itu Sid, sih kita sebarkannya, iya. oke, ada lagi yang nanya nih, Kak, gimana ya biar kita bisa dapat bantuan APD untuk melegakan dari Wahana Visi Indonesia dari Dini Ameli 2. Ya, Ya. ya. Untuk Wahana Visi Indonesia saat ini kita melalui respon COVID-19 ini namanya COPE ya. Itu Grup ya. untuk penyediaan APD itu kami sasarannya adalah eh, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Jadi kita distribusikannya kepada puskesmas. Sekitar minggu lalu kita mendistribusikan ke 8 puskesmas di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Jadi APD-nya kita drop ke sana. Jadi kita bermitra juga ya dengan Iya, stakeholder setempat ya, dengan iya. dinas. Boleh sih boleh nanya nggak kira-kira tantangan terbesar apa ya selama kita merespon? Karena kan mau nggak mau
kita harus jaga jarak gitu. Sementara kalau kita memberikan bantuan, mau nggak mau biasanya jarak itu jadi gimana ya, nggak bisa dihindarkan lagi gitu. Iya, Iya. betul itu salah satu ya, salah satunya ketika karena kan sebenarnya kalau WVI sudah sering melakukan respon bencana ya, tapi memang bencana yang kali ini tuh agak berbeda gitu. Bencananya berbeda, biasanya kita bisa langsung turun ke lapangan, melakukan assessment di lapangan, mencari data siapa yang menjadi korban, kemudian kita bisa langsung menyalurkan bantuan gitu. Untuk yang kali ini kita nggak bisa karena kita harus bekerja dari rumah, tapi juga harus melakukan respon. Jadi itu salah satu tantangan terbesarnya. Cuma kalau di Jakarta memang yang paling cukup menguntungkan adalah kita jaringan internet sebenarnya aman, kemudian cukup banyak juga RT RW maupun kader-kader di lapangan itu yang sudah punya handphone. Meskipun kendalanya lagi mereka mungkin handphonenya nggak yang Android gitu ya atau yang smartphone, jadi agak terkendala di situ. Jadi itu salah satunya. Kemudian cara kami untuk melakukan bagaimana kita melakukan assessment dan distribusi ya, yang pasti pertama kita melakukan secara online dulu, kita mendata secara online. Kemudian jika memang harus turun ke lapangan, kita sudah punya staff yang namanya staff esensial. Ketika harus turun ke lapangan, melakukan proses distribusi, dia harus memenuhi semua protap untuk turun ke lapangan gitu dan memakai APD yang seperlunya gitu ya, yang standar lah untuk selain non medis ya, selain medis yang harus ke lapangan. Terus yang kedua, tantangan di masa respon COVID-19 ini lebih ke data ya, tentang data ODP, PDP positif COVID gitu. Karena memang kita paham data itu nggak sembarangan untuk dibuka, tetapi sebenarnya kita membutuhkan data tersebut untuk kita bisa tahu supaya apa yang ingin kita bantu itu tepat kepada sasarannya gitu ya. Jadi itu yang jadi salah satu tantangan kita juga. Jadi data kita nggak bisa kita peroleh secara terbuka dari apakah itu puskesmas maupun dari misalnya dari mana RT atau RW gitu. Mereka mungkin hanya dapat informasi dari tetangga-tetangga yang menyampaikan bahwa di sini ada yang ODP, tapi data secara verifikasi medis dari puskesmas itu memang kita sulit untuk mendapatkannya. Itu sih tantangannya, Frankie. Oke, thank you. Teman-teman yang akhirnya mau nggak mau harus turun lapangan udah kita mitigasi dan antisipasi ya. Jadi persiapannya Ya, betul. sudah maksimal, sangat minimal resikonya kita bisa terkena. Ya, kira selain APD bantu kita itu apa aja ya? Tadi udah dibahas dua ya, APD sama ada ini ya, apa namanya, IEC materials. Mungkin ada yang lain. Ya. Jadi dalam perencanaan respon kami, selain IC material dan APD, kita juga akan melakukan dukungan bantuan dalam bentuk hygiene kit. Jadi hygiene kit itu ada sabun mandi, ada pasta gigi, kemudian ada pembersih lantai, juga ada deterjen. Nah itu hygiene kit, kemudian kita juga melakukan pendampingan psikososial, baik itu kepada anak dan juga kepada masyarakat dewasa. Kemudian kita juga ada memberikan semacam training kepada FBO atau tokoh agama untuk mereka juga bisa melakukan psikososial. Kemudian juga ada bantuan non tunai ya, bantuan semacam cash voucher program gitu, cash voucher program untuk masyarakat itu juga menjadi salah satu rencana kami. Kemudian juga pengadaan atau bantuan untuk APD bagi keluarga yang ada anggota keluarganya yang positif COVID. Gitu. Oh, berarti itu udah bisa menjawab pertanyaan teman kita tadi. Apakah APD hanya dibagikan ke kesehatan, tapi juga dibagikan ke beberapa keluarga yang membutuhkan ya, Mbak ya? Oke. Iya, itu udah terjawab juga. Yang positif COVID ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Mbak. Sebenarnya respon
Agak putus-putus, Frankie. Sorry, Itu nggak lagi ya. kedengeran. Agak Hmm, putus-putus tapi tadi tadi. menarik, ternyata kita juga Wahana Visi Indonesia para pemuka agama ya, para pemimpin agama. Oh iya, Ya, sekarang sudah. Nah, oke. tadi menarik bahaskan kalau tim respon Wahana Visi Indonesia kerjasama dengan para pemuka agama kan ya Mm-mm, di mm-mm, masyarakat. Kenapa sih mm-mm, bermitra dengan mereka? Karena menurut aku ini hal yang berbeda kalau kita bandingkan dengan NGO lain. mm-mm. Ya, sebenarnya kan yang saat ini selain masalah COVID ini adalah penyakitnya, tapi juga kemudian muncul stigma ya di masyarakat ketika ada anggota masyarakat yang mengalami atau jadi positif, dia kemudian menjadi stigma di masyarakat, bahkan ada yang ditolak misalnya kalau ada yang kita dengar ya di berita ada yang ditolak karena dia bekerja di rumah sakit jadi dia nggak bisa kos di situ gitu kan dia nggak boleh COVID-19 ini gitu dan juga sebenarnya kan kita mengajak juga tokoh agama untuk bisa memberikan informasi tentang penyebaran virus ini kalau misalnya baik itu tokoh agama Kristen atau Muslim ya kan banyak kita lebih banyak berkumpul ya untuk ibadah seperti itu supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih clear lagi. Ya, Mbak Asia, aku mau nanya nih. Aku kan Mm-mm. udah sekitar hampir 2 bulan ya, terkurung dalam kos gitu ya, karena nggak bisa kemana-mana. Nah, aku mau tahu dong, kira-kira mungkin dari laporan teman-teman di lapangan yang merespon Mm-mm. secara langsung untuk COVID-19, kondisi masyarakat itu seperti apa sih? Karena mungkin banyak yang tidak tercover di media gitu. Mungkin kita punya informasinya, boleh di-share juga. Ya, mungkin kalau sama hampir sama sih dengan yang pemberitaan-pemberitaan yang kita dengar juga gitu bahwa masyarakat terutama yang dampingan Wana Visi kan memang kita dari keluarga yang vulnerable ya, most vulnerable gitu ya. Jadi mereka sangat terdampak pekerjaan mereka khususnya karena mereka adalah daily worker ya. Mereka bekerja sebagai tukang cuci, mereka bekerja sebagai ojek, mereka dagang makanan kecil seperti itu dagang Ya. makanan-makanan yang biasa dijual di sekolah. Sementara sekolahnya tutup. Kemudian ada juga yang kalau ojek juga kan sekarang untuk ojek online juga dibatasin gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin hampir sama lah bahwa mereka terdampak karena pekerjaannya gitu kan. Kemudian juga kalau di Jakarta itu kan sebenarnya wilayah-wilayah layanan kita tuh padat, rumahnya tuh padat-padat gitu ya. Kemudian sempit gitu. Jadi tetap saja mereka apa namanya ya untuk tinggal di rumah itu kan agak agak susah karena rumah sempit dan jadi mereka harus berganti gitu Frankie. Sinyal nih kayaknya ya. Putus-putus ya. Putus ya Frank. Halo. Putus Frank. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran suaranya Frank. Oh ini ada pertanyaan nih. Sampai sekarang anak dampingan WVI yang di Jakarta udah ada yang positif nggak? Nggak kedengeran aku. Halo. Jaringannya ya?
Aku jawab pertanyaan ini aja ya. Sampai sekarang anak dampingan WVI yang di Jakarta udah ada yang positif nggak ya? Puji Tuhan sampai saat ini kita eh, mendapatkan informasi bahwa belum tidak ada anak kita yang anak dampingan yang positif COVID ya. Tapi ada keluarganya yang memang dilaporkan ODP ataupun PDP gitu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini uh, tidak ada yang anak dampingan yang positif. Dengarlah lagi, nggak ada lagi? Halo Frankie, ada lagi pertanyaan nggak yang di chat? Suara Frankie nggak kedengeran aku. Halo Frankie, nggak kedengeran ya suaranya. Frankie chat coba Frank. Nggak kedengeran suaranya Frankie. Ya, kalau distribusi bantuannya sampai sejauh ini, distribusi bantuan kita itu kerjasamanya, jadi kita sendiri yang melakukan distribusi, kemudian karena distribusi yang baru kita lakukan ini di APD Puskesmas ya, jadi APD Puskesmas kita distribusi, jadi staf WVI langsung ke Puskesmas untuk melakukan distribusi. Nah, yang untuk ke depan mungkin kita akan melakukan distribusi bantuan, kita akan bekerja sama dengan gugus tugas di level RW maupun kelurahan dan juga dengan Pemprov DKI. Oke, kalau rencana ke depan, hmm, kalau rencana ke depannya yang seperti tadi sudah saya sebutkan, kita ada beberapa rencana bantuan dan itu akan kita kerjasamakan dengan pihak pemerintah dan juga gugus tugas di level RW dan kelurahan. Kemudian cara mencegah staf untuk supaya tidak terpapar pada saat respon ya. Jadi kita punya mekanisme protap untuk ketika staf keluar rumah itu harus mengikuti protap yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita punya APD kami untuk staf itu cukup lengkap ya, ada Google kacamata itu, kemudian sarung tangan, kemudian rompi, kemudian sepatu boot, terus apa lagi ya? Lalu kalau pas keluar itu menggunakan lengan panjang, kemudian kepala juga pakai penutup kepala gitu. Nah, ketika ke lapangan turun menggunakan APD tersebut, lalu melakukan physical distancing ya. Jadi meskipun kita melakukan proses distribusi, jadi pada saat penyerahan, jadi kita misalnya memerlukan dokumentasi ya, tetap kita harus jaga jarak 1-2 meter dengan penerima bantuan. Jadi nggak ada salaman, tapi langsung menyerahkan barang tersebut. Ya mudah-mudahan dengan semua standar yang kita terapkan, kita berharap sih staf tetap ketika turun lapangan dia tetap terlindungi gitu ya dan tidak terpapar penyakit ini. Karena memang yang ditemui juga masyarakat yang cukup banyak ya kalau misalnya pas lagi yang pemasangan atau instalasi CTPS gitu. Tapi kalau APD memang langsung ke puskesmas. Jadi yang menerima hanya 1 orang atau 2 orang dari staf puskesmas. Oke. Ada lagi kah? COVID ini sudah merambah ke daerah-daerah terpencil layanan WiFi juga kah? Atau apakah ada perubahan alokasi budget, misal dari pendidikan ke kesehatan dan ketahanan pangan di daerah sana juga? Ya mungkin ini yang sepengetahuan saya ya, karena saya bertanggung jawab untuk yang di Jakarta, tetapi memang kalau kita melihat atau mendengar informasi memang sudah ke hampir 30 provinsi ya
COVID ini menyebar gitu di Indonesia gitu. Jadi dan saat ini juga semua wilayah dampingannya WVI dari Sabang sampai Merauke kita sudah menerapkan work from home dan sudah bersama-sama melakukan respon COVID ini di wilayah pelayanan kami gitu. Apakah ada perubahan alokasi budget? Ya tentu saja ketika terjadi hal yang seperti ini kita pasti akan melakukan proses perubahan ya terhadap rencana dan budget kita gitu. Jadi sebelumnya kita adalah di WVI yang di lapangan kita melakukan development program gitu ya. Begitu terjadi bencana ini kita melakukan perubahan, kita switch, kita tidak lagi melakukan proses pengembangan tapi kita fokus untuk melakukan pencegahan dan dukungan kepada masyarakat yang tertimpa atau yang terdampak dari COVID ini. Itu apalagi ya? Rencana respon sampai kapan? Oke, kalau WVI kita merencanakan sampai dengan September 2020 ini untuk respon bencana COVID-nya, tetapi tentu saja kalau kita melihat pandemi ini mengakibatkan adanya krisis ekonomi juga gitu ya, jadi mungkin akan sangat mempengaruhi program-program WVI ke depan dan kemungkinan dalam 1 atau 2 tahun kita mungkin akan ada program yang memang pasca pandemi ini akan kita lakukan program di sana. Oke, apalagi ya? Oh, hostnya lagi masalah audio ya? Frankie ini. Apalagi ya? Apa yang bisa diceritakan hal yang menarik di lapangan ya? Sebenarnya kalau cerita tentang hal yang menarik di lapangan untuk WVI untuk yang operasional di Jakarta sebenarnya kita belum ada turun langsung ke lapangan ketemu dengan masyarakat gitu ya, tetapi kami melakukan semacam online wawancara lah dengan keluarga dampingan WVI gitu ya yang kebetulan punya anak SD yang juga adalah dampingan WVI. Jadi kita dengarkan cerita mereka melalui telepon gitu dan mereka menyampaikan ya saat ini mereka terdampak gitu ya dari pandemi ini dan juga anak-anak juga harus belajar di rumah dan mereka punya keterbatasan HP cuma ada 1 dan kuotanya juga terbatas. Jadi anak-anak ketika mendapat pelajaran dari gurunya melalui bapaknya, kemudian bapaknya menyampaikan ke anaknya, anak mengerjakan di kertas, kemudian difoto, baru dikirimkan ke gurunya gitu. Dan ya mereka mengeluhkan juga bahwa belum bisa bekerja secara normal gitu dan bersyukur juga sih mereka karena ada bantuan sosial ya yang dari bansos dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup menolong mereka meskipun juga tetap masih adalah yang merasa ini hanya akan cukup 1 minggu, 2 minggu gitu setelahnya mereka mau bagaimana gitu. Itu sih cerita yang ada di lapangan gitu. Oke, kemudian apa pesan-pesan untuk masyarakat dan anak-anak? Ya, beberapa hari yang lalu sempat saya turun ke lapangan. Kebetulan kita ada program juga yang kemarin penanganan pasca banjir ya, yang banjir Januari Februari kan WVI juga melakukan proses melakukan respon banjir tersebut. Jadi ketika saya monitor datang ke lapangan di sekitar daerah Kampung Melayu di pasar itu memang banyak masyarakat yang belum kan sekarang sebenarnya udah berlaku PSBB dan juga diminta untuk menggunakan ketika keluar rumah menggunakan masker kain ya. Nah itu di pasar itu masih banyak masyarakat yang nggak ada yang pakai masker gitu, sedikit yang pakai masker gitu. Jadi apa ya kesadaran mereka mungkin yang masih belum atau masih cuek lah gitu kan dengan situasi ini gitu. Mungkin saya nggak terpapar gitu, nggak apa-apa kok gitu. Jadi memang pesan untuk masyarakat luas sih sebenarnya informasi udah cukup banyak ya dari medsos, dari TV gitu ya untuk kita bagaimana melakukan pencegahan. Kalau bisa kita stay di rumah, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana kecuali memang ada hal yang penting. Kemudian kalau harus keluar kita menggunakan masker dan mungkin
membawa hand sanitizer juga gitu untuk supaya pencegahan atau penyebaran virus ini tidak semakin meluas, dan kita berharap segera pulih gitu ya, karena kalau kita melihat situasinya baik masyarakat apalagi anak-anak itu sangat terdampak sekali dari situasi ini. Jadi kita bersama-sama berdoa supaya semua cepat berlalu dan kita segera pulih kembali dan anak-anak bisa bermain lagi dan bersekolah lagi, bertemu dengan teman-temannya. Itu mungkin. Gimana nih? Masih belum kedengeran juga ya, Frankie? Oke. Okay. Frankie, di chat aja kali, chat. Kebalik, Frank. Kebalik. Terima kasih, Mbak Asi. Kebalik, tulisannya kebalik. Terima kasih, Mbak Asi. Oke, okay. Thank you. Oh, ada satu lagi nih dari Yuda. Bagaimana dalam penyediaan penyediaan masker saat ini langka? Boleh jawab nggak nih? Ya, Yud, nanti chatting aja ya sama aku di WA. Oke, okay, thank you, Frankie. Udah ya? Udah belum nih? Ya, kalau untuk penyediaan APD, ini kalau untuk WVI kami dari National Office ya, untuk penyediaan APD-nya, jadi kita punya bagian procurement. Sejauh ini dari seminggu yang lalu ketika kita melakukan proses distribusi APD itu, puji Tuhan sudah tersedia APD yang pasti kita mencari ya vendor-vendor yang bisa menyediakan barang-barang tersebut. Sedangkan untuk masker ini sebenarnya kita pada saat beberapa waktu lalu melakukan respon asap ya di Kalimantan Barat, itu kami masih punya stok yang lumayan, dan setelah kita melakukan pemeriksaan masih layak untuk digunakan. Jadi ada masker juga tambahan dari respon yang sebelumnya kami lakukan gitu. Dan saat ini setahu saya sih memang procurement sedang berupaya juga untuk pengadaan barang-barang kebutuhan untuk distribusi kita. Itu hostnya lucu ya. Oke. Oke. Udah selesai ya, Frank? Itu pakai ini, Frank, pakai apa bahasa? Bye. Oke, dah, Frank. Dah.